الحصر البصير حضرة جميع الروضة لحضرة الشيخ محمود الهجير لحضرة الشيخ منصور المدني لحضرة مهدي أحمد بعيسى لحضرة باقي المؤدب محمد بن علي العالمي لحضرة الشيخ عبد الرحمن سوقي لحضرة الشيخ أبو بكر المزري لحضرة أبي عمر الرباصي لحضرة أبي عبد الله الحمد لحضرة الشيخ مدرسة الشيخ الفجري لحضرة الشيخ كشف الأنوار المنير لحضرة الشيخ شرف عبد الحمد لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذريتنا من الله وللرجال والجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر الله ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمل خالصا مقبولا وحسن التعميم والدلالة على الهدى والسلام في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والذي يتم وينمر قلوبنا وقالبنا مع الهدى والطغى والعدل والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة اتهام بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بكلام يسلم daripada kitab As-Sahihul Ibad. Wal maqalah wal hadiyah wal ishrun adapun maqalah perkataan yang ke-21 an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu daripada sahabat Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda as-salatu imaduddin. Jadi ada Nabi kita bersabda adalah formula salat itu dan Nabi kita adalah tiangnya agama. Jadi orang yang salat sama seperti menegakkan tiang agama. Wa fiha asyru khisalin, dan di dalam salat itu terdapat 10 macam perkara yang rahasianya sangat sangat baik, sangat bagus. 10 macam yang terkandung di dalam salat. Yang pertama, zainul wajhi, adalah orang itu wajahnya cerah, wajahnya terang. Zainul wajhi. Jadi karena perlu lagi pakai kosmetik, apa wajahnya cerah, terang. Dilihat orang bina nyaman, dilihat orang pada bersuara melihat tadi anggota aja, padahal ada banyak orangnya, ada banyak pada anak anggota, maka dilihat wajahnya nyaman. Di perbedaannya orang sembahyang, orang harus sembahyang, wajahnya Allah Ta'ala memberikan khususiyah kalau wajahnya cerah, terang. Wa nurul qalbi, yang kedua, menjadi penerangnya hati. Jadi faedah sholat itu penerangnya hati. Hati jadi terang dengan apa? Di bawah sembahyang. Warahatul badani, yang ketiga, menjadi segaranya atau menjadi kesegaran badan. Badan menjadi sehat. Kenapa badan sedang sembahyang itu badan bergerak semuanya. Duduk tahiyat awal batis berlipat, ketika sujud batis jadi berlipat. Yang awal lagi berarti sudah berkurang kesehatan badan. Wa sunfil qabri, yang keempat adalah menjadi temannya fil qabri, dalam kuburnya. Menjadi temannya yang jinak di dalam kuburnya. Pun
ruksun fil qabri, mengawani. Jadi hasil dari sembahyangnya mengawani dalam kuburnya. Wa manzilur rahmati, yang kelima, tempat turunnya rahmat bagi seorang itu. Rahmat artinya, maksudnya rahmat itu mudah turun. Rahmat Allah Ta'ala mudah turunnya, artinya semua rahmat dimudahkan Allah Ta'ala. Artinya sebelum sembahyang belajar dulu tata caranya berwudunya. Wa miftahus samai, kemudian yang keenam, miftahus sama, jadi kuncinya langit, kunci langit terbuka. Faedah rahasia sembahyang tadi, kunci langit terbuka, artinya amalan-amalan, bacaan-bacaan dan doa cepat terkirimnya. Makanya habis sembahyang kita bagus mana berdoa, karena sudah sembahyang membukanya, doa-doa dan amal-amal lain yang naik habis dibawa berdoa tadi. Jadi kita berdoa sama permintaan kita terangkat. Yang ketujuh, wa thaqlul mizan, menambah berat timbangan amal. Menambah berat timbangan amal. Ini datang waktu sembahyang, waktu sholat tadi, berarti tiga ujian. Yang ke-8, wa mardatur rabbi, menjadi atau mendapat keridhaan Allah, atau menjadi orang yang disenangi Allah, mardatur rabbi. Yang ke-9, wa samanul jannati, adalah daripada rahasia atau faedah sholat itu. Samanul jannati, kuncinya apa? Masuk surga. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, wa hijabun minan nar, adalah faedah rahasia sholat itu mencegah masuk neraka. Orang sering melakukan sembahyang tadi, mencegah masuk neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Artinya setelah menggawe sembahyang, dirinya merasa terawasi dengan menggawi yang mungkar. Faedahnya, jadi menggawi yang bilanya habis sembahyang masih menggawi yang mungkar, berarti di dalam sembahyangnya atau tata cara wudunya berarti ada betul lagi. Namanya masih aja, makanya habis sembahyang masih aja berbuat zalim, makin berbangan, makin bertambah, berarti dalam sembahyangnya ada betul lagi. Habis menggawe sembahyang masih aja perbuatan yang dilarang menggawe, malah banget. Nah, berarti perlu dipikirkan bahwasanya sembahyang kita itu ada yang kurangnya lagi. Itu 10 macam unsur bil wa hijabun minan nar. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, innal musalli la yaqra'u babal maliki. Jadi kita bahwasanya orang yang sembahyang itu
sungguh dia mengetuk pintunya raja. Wa innahu man yudimmu qara'al babi yushiku an yubtaha lahu. Dan bahwasanya seseorang yang terus-menerus mengetuk pintu rumah raja itu yushiku hampir-hampir an yubtaha lahu, dibukakan baginya. Kita sembahyang sampai kita semangat kita mengetuk pintu rumah raja. Artinya diterima, kan diterima, berarti kita sembahyang. Yang merasakan diterima macam-macam, tapi main-main. Jadi kita mengetahui diterima, kan diterima, berusaha Allah Ta'ala. Sering-sering mengetuk pintu rumah raja, akhirnya dibukai, ya lah. Kalau kita lain, sering-sering mengetuk pintu rumah hanya menagih hutang. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba ila Allah ta'ala min an yarahu sajidan yu'affiru wajhahu biturab. Nabi kita bersabda juga, tidak ada daripada keadaan seseorang yakunu 'alaiha al-'abdu, yang adalah atasnya si hamba itu ahabba ilallah, yang paling dicintai kepada Allah Ta'ala, man an yarahu, seseorang yang bahwasanya dilihat akan dia oleh Allah sajidan, dalam keadaan sujud, yu'afiru, yang menundukkan kepalanya dan menempelkan wajahnya pinturab, di lantai atau di tanah. Kita sujud menempelkan wajah, itu dahi dan hidung. Juga untuk sujud dahi dan hidung menempel, malah baik. Jangan dahi itu menempel, hidung ada. Saya menjauh di belakang. Ini apa? Dahi hidungnya ada menempel, dahi menempel di lantai. Banyak kesalahan, menjauh belakang, menjauh bawah. Terus syarat sujud. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mizanun faman awfa istawfa. Dan Nabi kita juga bermula salat itu mizanun, adalah merupakan suatu timbangan kita, mizan timbangan. Faman awfa, manakala timbangan itu sempurna, istawfa, niscaya minta disempurnakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak timbangan bisa sempurna, disempurnakan. Kalau kehabihan, habis. Wal makna as-salatu mizanul iman, dan maknanya tadi, maknanya salat itu seperti apa? Adalah timbangan, maksudnya mizanul imani, mizan timbangan yang imannya seseorang. Paman awfa biha, barang siapa yang adalah bisa menyempurnakan dengannya sembahyang itu, bihifzi wajibatiha, dengan menjaga yang wajib-wajibnya, wa mandubatiha, dan menjaga yang sunnah-sunnahnya, istawfa, niscaya ditambahkan ma wa'adallahu bihi, apa yang telah Allah janjikan dengannya, minal fauzi, apa yang Allah tambahi lawan orang itu, minal fauzi, jangan mendapat keberuntungan. Karena sembahyangnya, wajibnya, yang sunnahnya dijaga dan dikerjakannya, minal fauzi, mendapat keberuntungan dia dari Allah Ta'ala dalam kehidupannya. Nah itu menjaga wajib dan sunnah dan sembahyang itu, Allah Ta'ala menjanjikan dengannya keberuntungan. Bidari sawabi, dengan di negeri dunia mendapat pahala ganjarannya, wan najati, dan selamat min alimil iqabi, dari azab yang
pedih. Lalu Nabi kita bersabda, "Paman aqamaha ay as-salata." Barang siapa yang ada dia mendirikan akan sembahyang itu. Faqad aqamat din. Kita bersabda, maka sungguh dia adalah mendirikan agamanya. Siapa yang melaksanakannya sama dia mendirikan agamanya. Paman waman tarakaha, dan siapa-siapa yang meninggalkannya tadi dengan tanpa sebab atau dasar, tapi faqad hadamat di, maka sungguh dia telah meruntuh agamanya sendiri. Itu aja tuh. Bilanya untuk agama harus sembahyang lagi untuk agama. Ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya disebutkan orang yang mengerjakan sembahyang tadi memperoleh cahaya dan petunjuk serta selamatnya pada hari kiamat. Jadi orang yang memperoleh keselamatan, dia tidak ketinggalan menggawi yang diberitakan Allah, yaitu maksud kita kalau sembahyang. Bila yang ada selamat di akhirat nanti, maka siapa yang mengawalinya? Berkawan dengan siapa? Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Qala sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin man hafaza 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan. Nabi sudah bersabda juga, 5 waktu sembahyang, man hafaza 'alaiha, siapa-siapa yang mengerjakannya atas yang 5 tadi, karena lahu adalah baginya mendapatkan apa? Nuran, cahaya. Cahaya di sini najatan, keselamatan, fauzan, keberuntungan. Kalau di sini maknanya keselamatan, keberuntungan, fil hayati, dalam hidup. Hidup beruntung, hidup beruntung, dan hidup dengan beruntung artinya apa? Raja itu karena mau lari hilang. Nah, itu beruntung, misalnya raja itu karena mau lari. Wa burhanan, dan menjadi buktinya nantinya, menjadi dalilnya bagi orang yang mengerjakannya. Sembahyang burhanan, bukti, jadi dalil supaya nanti membela dirinya. Wa najatan yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaihinna lam takun lahu nuran. Siapa saja yang tidak pernah mengerjakan sembahyang tadi sama sekali, lam takun lahu, tak akan sama sekali, tidak akan baginya mendapat nuran, najatan, dari keberuntungan kedekat, berkah kedekat. Wala burhanan, tidak ada bukti dalilnya yang membela dirinya kedekat itu. Wala najatan, siapa yang membawa selamat, yang menyelamatkan kedekat. Karena yang berkiamati, dan dia bersama hari kiamat kena. Jadi awalnya siapa? Yang tadi Qarun, Haman, Fir'aun ini raja dunianya, raja langsung mengumpulkan harta dunianya, tapi di akhirat rugi. Wal maqalatu tsaniyatu, adapun maqalah yang ke-22, asalnya wal 20 an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, idza arada Allah, kata Nabi daripada Siti Aisyah, apabila Allah Ta'ala menghendaki akan an-yudkhila, memasukkan ahlal jannati, penghuni surga, fil jannati, ke dalam surga, ba'atha ilaihi malakan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus
Wa ma'ahu, malaikat itu membawa hadiah, Jadi malaikat nanti ada ditugaskan Allah Ta'ala. Nah di surga khususnya malaikat itu membawa hadiah. Wa kiswatun, dan membawa sejumlah pakaian. Minal jannati, dari surga. Fa'idha aradu an yadkhuluha, apabila mereka tadi yang diinginkan Allah Ta'ala masuk surga, qala lahumul malak, berkata bagi mereka oleh malaikat tersebut, inna ma'i hadiyatun min rabbil alamin, jadi malaikat bahwasanya bersamaku ini ada satu hadiah dari Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Mereka tadi berucap, orang-orang hendak masuk dalam surga itu berkata, wa ma tilkal hadiyah, apa hadiah itu wahai malaikat? Fayaqulul malak, maka berkata oleh malaikat, hadiahnya hiya adalah asyaratu khawatimah, hadiahnya berupa 10 buah cincin. Cincin aja hadiahnya 10 buah cincin. Maktubun ala ahadiha, adalah tertulis daripada cincin itu, masing-masing cincin tertulis di atasnya apa tulisan yang pertama? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tulisan pertama dari cincin apa? Salamun alaikum, selamat atas kalian itu, masuklah kalian dengan sekalian juga untuk selamanya. Ini baru bisa. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Cincin yang pertama. Kemudian ada lagi cincin yang kedua. Rafa'tu ankumul ahzana wal humuma. Tulisannya, kata Allah Ta'ala, aku telah menghilangkan daripada kalian itu sukacita dan kebingungan. Kemudian lagi malaikat menyampaikan cincin yang ketiga, dan tulisannya, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Surga inilah yang telah aku wariskan pada kalian, kata Allah Ta'ala, karena kalian itu telah berusaha untuk memperolehnya. Jadi surga khusus orang beriman. Jadi kadang hadiahnya kadang besar, tapi cincinnya barang tulisan. Cincin yang keempat tadi, albasna kumul khulala wal mulk. Yang tulisannya, aku telah memberi kalian hiasan dan pakaian dari surga. Cincin yang ke berapa lagi? Cincin yang kelima, yang tulisannya wa zawwaznahu bi hurin 'ain inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Ya, artinya aku akan menjodohkan kalian, kata Allah Ta'ala, dalam surga dengan bidadari-bidadari sebagai balasan atas kesabaran kalian beramal. Kalianlah orang-orang yang beruntung. Jadi kayaknya istri yang ada cemburu di surga. Bila lakian akan bidadari, istrinya tidak ada lagi rasa cemburu, karena di surga itu sudah sejahtera semuanya.
punya banyak daripada pekerjaan yang digawinya, kemudian amal-amal yang lain dikerjakannya juga, istilahnya bidadarinya banyak, dapat banyak juga. Cincin yang keberapa lagi? Yang keenam, hadza jazakumul yawma bima fa'altum minat ta'ati. Inilah balasan untuk kalian hari ini karena kalian telah mentaatiku, kata Allah. Jadi masing-masing cincinnya ada dampak, tulisannya langsung ada. Cincin yang ketujuh tulisannya sirtum syubana la tahramuna abada. Kalian di surga ini akan menjadi muda, tidak akan mengalami atau menjadi tua untuk selamanya. Wah, sudah dalam surga itu tidak lagi wajah yang tua-tua, wajahnya muda-muda semuanya, semua. Yang tua-tua itu jauh di dunia aja. Sudah dari surga yang ada lagi yang tua-tua, yang semuanya wajah. Apa? Karena kan kekal. Nah, 8, sirtum aminina la takhafuna abada. Kata Allah Ta'ala, kalian di sini menjadi aman. Kata Allah Ta'ala, ingat tiada rasa takut untuk selamanya. Dari tulisannya itu. Nah, kalau yang kau takut, sekarang kesini kata Allah Ta'ala tidak akan takut lagi. Cincin yang ke-9, wa faqtumul anbiya'a was-siddiqina wasyuhada'a was-salihina. Kalian ini di surga ini berkumpul dengan para nabi-nabi dan orang-orang yang benar, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang sedang dan orang-orang yang solih. Dari tulisan cincin yang terakhir tulisannya apa? Sakantum bi jiwari rahmanil arsyil karim. Adalah kalian itu sakantum, bertempat tinggal, berdekatan dengan dan Allah Ta'ala yang Maha Pengasih Penyayang, yang memiliki arsy yang besar. Tulisannya lagi, setelah tulisan dari 10 macam cincin itu, yaqulul malaku, kemudian malaikat berkata kepada malaikat. Apa kata malaikat? Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Jadi orang masuk surga, sambutan malaikatnya luar biasa. Malaikat yang memberikan sambutan dan menyambutnya luar biasa, kayak tamu agung, tamu mulia. Tapi orang yang masuk neraka tidak disambut dengan sambutan yang mulia, malah diinjek dan dihina macam-macam. Karena di neraka tempat dihina dan diinjek dan diremehkan. Ini namanya masuk neraka, tempat ejekan, tempat hinaan, semua itu ada pengumpul di situ. Malaikat menyebutnya dengan apa? Dengan ucapan yang baik. Fayadkhulunal jannata, maka mereka masuklah ke surga. Wa yaquluna, mereka yang masuk tadi mengatakan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Ta'ala, alladzi yang adhaba, telah menghilangkan anna, daripada kita, al-hazana, segala duka cita. Inna rabbana laghafurun syakur, bahwasanya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun dan syakur, menerima rasa syukur kami. Jadi kita
bisa bahasa Arab. Ya Allah, ada di surga bahasa Ahlul Jannah bahasa Arab. Jadi kan kalau orang bisa bahasa Arab, di surga bisa bahasa Arab. Kecuali punya bapak dan sama bapaknya juga punya binatang. Tapi dia pakai bahasa Arab. Jadi jangan takut kalau bisa bahasa Arab. Ini disuruh bisa bahasa Arab. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Dan syukur tadi berucap lagi, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah membenarkan akan kita, wa'dahu akan janjinya. Janjinya masuk ke surga. Wa awrathana al-ardha, dan Allah Ta'ala telah mewariskan kepada kita al-ardha, bumi. Natabawwa'u minal jannati, dan bumi itu kita bisa apa? Bisa bertempat tinggal di situ, dan bisa beramal, dan membawa amalnya minal jannati dari ke surga. Haitsu nasya'u, dan kita mengerjakannya apa yang kita kehendaki. Bagaimana ajrul amil, maka inilah sebaik-baik ganjarannya orang yang menggawi amal di dunia. Orang yang mengerjakan kebaikan. Dan setelah masuk surga tadi, maka tenanglah bagi orang-orang beriman. Dan Allah Ta'ala juga jika ingin memasukkan ahli neraka, diutus juga kepada malaikat dengan membawa 10 buah cincin jiwa yang masing-masing bertuliskan. Jadi selain di surga, nantinya masuk neraka diberi cincin jiwa. Apa cincinnya? Yang pertama tulisan awwaluha udkhuluha la tamutunna fiha abadan wa la tahyuna wa la takhrujun. Tulisan cincin pertama bagi orang yang tidak neraka tadi, masuklah ke dalam neraka di dalamnya. Artinya kalian tak akan mati ketika mendapat azab di dalamnya selamanya. Mati hidup pula mendalam. Wala tahyuna, dan tidak pula nantinya kalian akan dikeluarkan. Berarti di sini khusus orang banyak adabnya dulu, banyak dapat adab berapa tahun lamanya, masih di dalam neraka itu. Wathani, cincin yang kedua, khudhu bil adabi la rahata lakum. Khudhu bil adab, kalian tenggelamlah dalam telaga yang penuh dengan adab. La rahata lakum, tidak ada tempat istirahat, tidak ada bisa bersenang-senang lakum bagi kalian itu. Tulisan cincin itu bagi ahli neraka tadi. Tulisan cincin ketiga, ai asu min rahmati, kalian pernah putus asa dari rahmatku. Tulisan cincin yang keempat, Rabi' udkhuluha bil hammi wal ghammi wal huzni abada. Kalian masuk di dalam neraka ini dalam keadaan sedih, duka cita, sakit hati, abadan selamanya. Apa mendapat azabnya? Ada kehidupan yang nyaman. Wal khamisu, tulisan cincin yang kelima, libasuhumun nar, pakaian kalian adalah yang berasal dari neraka. Berasal dari neraka itu. Wa ta'amukum az-zakum, makanan kalian az-zakum, yang berduri-duri. Berduri masuk ke tenggorokan, takalah berlubang tenggorokan. Wa syarabukum wal alhamim, dan minuman kalian adalah minuman yang panas, air yang panas yang masih mendidih diminum.
wa bihaduhumun nar wa gawashihumun nar. Mihaduhum yang adalah daripada itu mihad. Apa itu mihad? Yang pahit-pahit berasal daripada neraka. Mihaduhum an-nar wa gawashihumun nar, dan kalian diliputi dengan seluruh api. Jadi tidak merasa tenang. Tulisan cincinnya ke kelima. Wala wasadisu yang keenam, hada jazakumul yauma, inilah balasan kalian pada hari ini bima fa'altum, dengan apa yang telah kalian kerjakan min maksiati, dari perbuatan maksiat kepadaku. Wasabi'u yang ketujuh, tulisan cincinnya sukhfi alaikum, murkaku atas kalian fitnah di dalam neraka abadan selamanya. Wasaminu alaikumul la'natu, cincin yang ke-8 tulisannya atas kalian itu mendapat laknat bima ta'abbatum, dengan apa yang telah kalian sengajakan minat dunubi, dari pegawai dosa al-kabairi, terutama dosa-dosa besar, walam tatubu, dan kalian tidak bertaubat, walam tandamu, dan kalian tidak menyesalinya. Tulisannya dari cincin yang ke-8. Watasi'u, cincin yang ke-9 tulisannya Qurana ahum syayatinu fitnari abadan, teman-teman kalian adalah para syaitan-syaitan fitnari dan neraka abadan selamanya. Dan kita lain beberapa syaitan-syaitan yang dikumpulkan masuk ke neraka, dikawatkan dengan penghuni neraka. Wal asyiru ittaba'tum syaitana, cincin yang ke-10 tulisannya kalian mengikuti jejaknya syaitan. Wa antumud dunia, dan kalian menginginkan dunia. Wa taraktumul akhirata, tetapi meninggalkan urusan akhirat. Fahada jazaa'uhum, maka inilah balasan kalian. Jadi penghuni surga cincinnya ada, penghuni neraka cincinnya ada. Dipakaikan 10 jadinya. Jadi masing-masing berapa orang umat, berapa orang makhluk masuk tadi dipakaikan masing-masing. Karena Allah Ta'ala maha kaya. Kalau dihitung berapa juga manusia seluruh dunia kekurangan cincin-cincinnya dari ibu jari sampai perempuan juga tulisan pakai cincin nanti diulangkan Allah Ta'ala, karena masing-masing melihat insyaallah. Qala al-ulama, berkata daripada ulama-ulama hikmah, disebutkan di sini aslu khisalin, ada 10 macam perkara. Yang ada 10 macam perkara ini dicari dan ditemukan al-khisal al-asyrata, ada ditemukan 10 macam pembandingnya. Yang pertama apa? Qala al-hukama, al-hikmah mengatakan talabta ar-rif'ata, rif'ata darajat bitarubbi, engkau mencari kemuliaan tidak ditemukan jalima. Engkau mencari kemuliaan tidak bisa ditemukan kecuali pada diri orang yang tawadu. Jadi orang tawadu adalah orang yang mulia. Orang yang mencari kemuliaan berarti termasuk al-mutakabbir. Yang mulia
Orang tawa tuh. Kedua, daripada al-hikmah menyebutkan talabata engkau mencari ar-rohata, mencari ketenangan, illa tidak dapatlah engkau mencari ketenangan itu fil irsi, kecuali pada diri yang zuhud. Orang mencari ketenangan pada diri yang zuhud. Zuhud kepada itu dia sederhana. Ya, apa yang dikehendakinya ada sudah ada. Tidak mementingkan sana kemari. Yang penting sudah terpenuhi. Punya dia tidak termakan hak orang lain. Zuhud dan kesederhanaan. Wa talabata, kemudian lagi disebutkan di sini wa talabta, dan engkau mencari daripada al-ibadah ay at-ta'zim billah, mencari engkau akan ibadah itu tidak ditemukan bis sholati fawajadtuha bil wara'i, mencari daripada ibadah itu tidak ditemukan kecuali pada sifat wara. Jadi orang yang sifat wara sama seperti orang yang ibadah. Kalau wara kemarin itu menjaga diri daripada tampilan yang haram atau menjaga diri daripada kehati-hatian. Di orang yang wara kalau telah ibadah ayat ya ta'zim billah, sama seperti orang yang ibadah. Wa talabata ar-rahata wa talabta nurul qalbi bis salati nahi jahran, dan adalah tidaklah engkau mencari daripada cahaya itu kecuali pada sembahyang tengah malam di jaubil lail. Yang mencari cahaya tidak ditemukan cahaya itu kecuali sembahyang tengah malam. Sembahyang tengah malam orang tidur dengan syarat tidak mengganggu tidur nanggui. Untuk menangkap juga ruangan khusus untuk menangkap. Terjauh adakannya dari kapal namun dengan menangkap jiwa. Wa talabata an-nura bil qiyamati fawajadtaha bis sawmi, dan adalah engkau mencari daripada cahaya dari kiamat tidak ditemukan kecuali pada jiwa yang sanggup menahan lapar dan haus dari puasa. Nah, jadi orang menahan lapar dan haus nanti di bulan puasa nantinya akan mendapat cahaya di hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati, kemudian Nabi kita nantinya di surga itu ada baban, suatu pintu yuqalu lahu, dikatakan baginya ar-rayyan, itu bernama Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Jadi pintu Rayyan itu sunnah puasa wajib. As-shaimun yaumal qiyamah, yang nantinya masukkan padanya orang-orang berpuasa yaumal qiyamah, dari kiamat. Jadi orang yang pada puasa Ramadan tidak nantinya memasuki pintu Rayyan. Rugi kalau orang belum puasa, orang Ramadannya puasa, puasa
setelah Ramadan berakhir ya puasa 11 bulan ya puasa, tapi Ramadannya ada puasa terbalik kajian ulang 11 bulan puasanya sebulan yang puasa tidak akan merasai masuk ke raya la yadkhulu minhu ahad, tidak akan masuk daripadanya itu seseorang ghairuhu selain yang mereka berpuasa di bulan Ramadan. Yuqalu aina as-shaimun, dikatakan nanti aina as-shaimuna, nanti ada malaikat yang menyuruh di mana orang puasa, aina as-shaimun, mendengar fayaqumuna, mereka berdiri mereka masuk bulan hari la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, tak akan masuk daripadanya oleh salah seorang pun selain mereka. Faidah dakhalu, apabila mereka sudah masukkan nampak puasa tadi, ughliqa, ditutup kembali pintunya, falam yadkhul minhu ahadun, tidak masuk daripadanya oleh salah seorang pun lagi, tidak masuk, ditutup pintunya. Bapak bilang situ menikmati balasan yang mereka gawi. Allah Ta'ala memberikan balasan. Jadi kita orang puasa Ramadan masuk ke raya yang puasa, situ menikmati balasannya. Apa balasannya? Allah. Betapa bonus tersebut, kenapa memasuki itu raya. Nah, ada si puasaan gigit dia gitu. Kalau syaitan wa talabta jawaza ay al-murura 'ala sirat fi udhiyati fawajadtahu fi as-sadaqati, dan engkau nantinya akan mencari dari keselamatan atau mencari selamat daripada melewati siratal mustaqim, maka ditemukanlah atas dia fawajadtahu fi sadaqati, yang adalah dari hasil pemberiannya, dari yang hasil tangan pemurahnya yang melewati siratal mustaqim, membantu siratal mustaqim. Bagi seseorang lewat di situ dari apa? Dari hasil tangan yang pemurahnya atau yang banyak memberinya. Wa talabna najata minan nari ay ala jahannama bil mubahati fawajadtaha fi tarki syahwat, dan engkau mencari daripada keselamatan dan sisa nafi neraka tidak ditemukan kecuali pada diri yang sanggup memerangi nafsu syahwatnya. Jadi apabila kita mau memerangi nafsu syahwat kita, maka sama menjaga diri kita daripada sisaan api neraka. Wa talabtal hubba, dan engkau mencari kecintaan Allah Ta'ala, fawajadtaha, tidak ditemukan kecuali pada siapa? Pada lidah lil fikri, bisa zikir lidah yang berzikir kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang banyak mengingat berzikir kepada Allah Ta'ala sama seperti mendapat kecintaan Allah Ta'ala. Wa talabtar rahata, dan engkau yang mencari juga daripada kesenangan diri, tidak ditemukannya. Fawajadtaha fil khalwati, maka engkau adalah menemukannya pada waktu berkhalwat. Maka waktu ini sudah sampai masanya, ya sampai syekh murabinya yang menyuruh berkhalwat. Ya lah, berarti berkhalwat di sini, berarti ada murabinya yang menyuruh. Ya lah, yang berkhalwat serongan. Nah ini ada udah namanya murabinya ada berkhalwat serongan. Pas syaitan mengawaninya. Ya lah, murabinya ada menyuruh ada.
Kurang bahwa ada orang pinang menyuruh. Hari ini kalau pasrawan kamu pas beli jadi setan. Beli pengajian pulang mana? Pulang ke gunung ini ya. Namanya kulitnya macam-macam. Dan hanya mudahkan Allah Ta'ala rezeki dengan Allah Ta'ala musnul khotimah, kejauhan musnul khotimah, dan kita hidup beragama bersama Rasulullah sebagai dosa benar dan berbandingkan Allah Subhanahu wa taala menjadi mengkadarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak biar berjihad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa tabi'na bihi wa ala tabi'in wa tabi'na bihi wa ala tabi'in wa tabi'na bihi wa ala tabi'in rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli waqtin wa nafasin 'adada wasi'ahu ilmuhu